Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya Ibu Pendeta Eka Prasetya pada hari ini Rabu 6 Agustus tahun 2025 di Mimbar Gemar Online. Pada hari ini sesuai jadwal renungan hari ini akan saya ambil dari Kejadian 11 1 sampai dengan 9, dan di sini adalah yang menceritakan tentang Menara Babel. Nah, di sini diceritakan bahwa di ayat 1, adapun bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama itu disebut Babel, karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara tentang Menara Babel yang menceritakan kesombongan dan ketidaktaatan. Mereka ingin membangun menara yang mencapai langit untuk mencari nama dan kemuliaan bagi diri mereka sendiri, bukan untuk Tuhan. Akibatnya apa? Tuhan mengacaukan bahasa mereka, membuat mereka tidak bisa bekerja sama, dan mereka akhirnya tersebar ke seluruh bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita Menara Babel ini kita akan belajar tentang kesombongan dan ketidaktaatan. Pembangunan dilatar belakangi kesombongan dan ketidaktaatan manusia dan ingin menyaingi Tuhan. Jelas di Kejadian 11 ayat 4 tadi dikatakan, penduduk Babel berkata, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita juga terserak ke seluruh bumi. Tujuan mereka jelas ingin memuliakan diri mereka sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan membenci orang-orang yang sombong. Seperti dalam Yesaya 5 ayat 15 yang mengatakan demikian. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Amsal 21 ayat 4, firman Tuhan, mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Nah, penduduk Babel menginginkan mereka tidak terpisah, tapi Tuhan menginginkan manusia pergi ke seluruh bumi. Jadi dua kesalahan mereka, sombong dan tidak taat. Untuk menghindari kesombongan itu kita perlu memiliki sikap rendah hati. Seperti di 1 Petrus 5 ayat 6 mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi rendahkanlah kita ini di bawah tangan yang kuat, yaitu tangan Tuhan, supaya pada waktunya kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Rendah hati berarti mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan capai adalah karena anugerah Tuhan. Di luar Tuhan kita tak berdaya. Selain itu, kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam Yesaya 17 ayat 7 mengatakan, pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus Allah Israel.
dengan bersandar pada Tuhan, dan kita akan dijauhkan dari kesombongan dan dipenuhi dengan hikmat dan kasih-Nya. Kisah Babel menjadi peringatan penting ketika kita melihat keangkuhan dunia, dan kita harus tetap rendah hati dan bergantung pada Tuhan dalam sehari-hari apa yang kita lakukan. Dan sesatunya adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Mari kita selalu ingat firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 4 yang mengatakan demikian. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, luar biasa ya. Kalau kita mau rendah hati dan takut akan Tuhan, Tuhan akan berikan kita kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Babel dengan segala kesombongannya mengajarkan kita betapa pentingnya untuk selalu rendah hati, setia pada Tuhan. Jadikan diri kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini peringatan untuk kita semua. Jangan sombong dengan apa yang kita punya. Mobil, rumah, jabatan, keluarga, bahkan ada gereja dipakai untuk kesombongan. Allah tidak suka. Allah membencinya. Gereja hanya sebagai pencitraan saja, supaya dikenal bahwa programnya hebat. Berkat-berkat yang dibagikan luar biasa. Ya. Nah, itu sebagai dasar untuk bagaimana jemaat itu senang. Nah, semuanya untuk kesombongan dan semuanya untuk pencitraan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kita miliki, marilah kita memiliki sikap yang rendah hati. Gak ada yang perlu kita sombongkan. Semua jabatan, rumah, mobil, uang, keluarga kita, gereja kita, pelayanan kita, semuanya dari Tuhan. Kita kembalikan semuanya untuk Tuhan. Supaya Tuhan dimuliakan, diagungkan, ditinggikan namanya. Kalau saya percaya, gereja yang punya rendah hati, sikap kita sebagai jemaat punya kerendahan hati dan takut akan Tuhan, kita akan mendapatkan janji Tuhan, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Makasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami telah belajar dari Menara Babel Tuhan, di mana Tuhan tidak menyukai tentang keangkuhan, tidak kesombongan atau ketidaktaatan, tapi Tuhan sangat menyukai sikap rendah hati dari setiap orang. Untuk itu ampuni Tuhan, atau apabila kami mempunyai sikap Tuhan angkuh, sombong, dan juga tidak rendah hati, kami mau bertobat Tuhan kepada Engkau. Untuk itu Tuhan pada pagi hari ini berkati jemaat GIC Apnia Surabaya dan anugerah penuh Kemendung, supaya mereka boleh memiliki sikap rendah hati, supaya mereka mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan juga kehidupan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saya menyerahkan doa pagi hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.